Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai Al-Asma Al-Husna. Kita masih memperdalam dan mempertajam bagian dari pendahuluan, karena bagian pendahuluan inilah yang perlu kita perkuat, ya, sehingga kita merasakan Al-Asma Al-Husna itu merupakan bagian dari keimanan kita, ya. Kemarin dalam pendahuluan pertama kita tidak membicarakan, hanya menyebut surah dan ayat. Nah, pada kali ini pendahuluan yang kedua ini kita perlu mengkaji ayat-ayat yang berkenaan, ya. Pertama, surah Al-A'raf ayat 172. Pada waktu kita diciptakan oleh Allah di alam ruh, ya, semua berada di dalam ruh, Allah menanyakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka jawab, semua kita waktu masih dalam ruh menjawab, bala syahida, betul engkau Tuhan kami bersaksi. Kalau kita tanya, pernah enggak rasa-rasanya ingat bahwa kita di alam ruh itu pernah ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu? Maka tentu kita gak pernah gitu, ya. Gak pernah, pasti kita mengatakan demikian. Begitu juga kalau saya tanya, apakah kamu lahir dari ibumu, berada di perut ibumu selama 9 bulan 10 hari katakan. Mari kita ingat-ingat, pernah nggak berada di dalam perut ibu kita sehingga kita lahir dari si ibu? Ingat nggak? Tidak ada yang ingat pasti. Tapi kalau ditanya, kamu lahir dari ibumu? Kita bilang iya. Karena kita tahu secara empiris, kenyataan hari-hari, ya, orang lahir dari perut ibunya. Yang kita lihat itu si A katakan lahir dari ibunya. Tapi kita sendiri tidak merasa kita lahir dari ibu kita, ya. Itu suatu cara kita untuk memahami itu. Oh, kalau itu ada. Nah, ini perlu keyakinan. Ini menyangkut fitrah, ya, kita gitu. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah
mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, "Betul, bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami, dan kami bersaksi agar kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." Bisa saja itu bahasa Al-Quran, tapi bisa saja kita menyatakan nggak pernah dirasakan apa-apa, tidak pernah tahu, ya gitu, ya gitu. Itu maksud ayat ini untuk mengingatkan kita, ya. Sudah pasti kita mengatakan bahwa nggak tahu gitu. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam. Dan tatkala ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum, dari tulang sulbi punggung, ya, tulang belakang keturunan mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian atas diri mereka, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna, menunjukkan kita bersaksi, ya, walaupun tidak kita ingat, ya. Antakulu, agar kalian mengatakan pada hari kiamat nanti, ya, antakulu, jangan sampai kamu mengatakan pada kiamat, sesungguhnya inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami telah lalai tentang hal ini, tentang hadza, tentang tauhid. Ya, ini menyangkut ketuhanan kita kan. Lanjut, atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dulu, gitu. Sedangkan kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu sesat, gitu, ya. Nah, itu menghindari jangan sampai berkata demikian. Jadi agar orang musyrik itu jangan mengatakan bahwa nenek moyang mereka dulu telah mempersekutukan Tuhan, sedang mereka tidak tahu menahu bahwa mempersekutukan Tuhan itu salah. Ya, tidak ada jalan lain bagi mereka, hanya meniru nenek moyang mereka yang mempersekutukan Tuhan. Karena itu mereka menganggap mereka tidak patut disiksa karena kesalahan nenek moyang mereka. Au taqulu, atau jangan kalian mengatakan innama asyraka abauna min qabli, sesungguhnya nenek moyang kami dahulu, ya, sejak dahulu syirik, ya, min qablu wa kunna dzurriyyatan mim ba'dihim, ya, dan kami adalah keturunan mereka, gitu. Afatuhlikuna, apakah engkau mau membinasakan kami bima fa'alal mubtilun, orang yang sesat, batil ya, orang yang sesat itu, ya. Jadi ayat itu ditujukan seperti itu, ya. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un.
gitu. Itulah fitrahnya, bahwa kita mengenal Tuhan itu sejak di alam roh. Jadi kita semuanya roh, sama semuanya. Kalau dari sisi umur roh itu sama umurnya, tapi ada yang ke dunia berikutnya, ya bergilir, ada yang jadi ayah, jadi anak, dari kakek gitu. Namun kita semuanya berasal dari roh yang sama, ya. Tuh. Nah, setelah kita dewasa, setelah dewasa ya, kembali ke fitrah tadi setelah dewasa ini, ya kita lihat dalam surah Ar-Rum ayat 30, ya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Nah, menurut fitrah artinya menurut apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita orang yang bertuhan gitu, ya. Fitrah Allah itu maksudnya ciptaan Allah. Fitrah Allah maksudnya ciptaan Allah gitu. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, ya. Naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, maka hal itu tidak wajar. Jadi kita tuh punya naluri beragama. Tapi dalam perjalanan ya bisa rasa beragama itu nalurinya terang benderang, ada yang redup, ya, ada yang tenggelam sama sekali. Namun seperti yang di dalam pendahuluan pertama, toh pada akhirnya fitrah manusia, naluri beragama itu muncul nanti pada waktu kita akan meninggal dunia, gitu ya. Akan terasa mata kita menjadi jelas sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak mampu, hanya kita mendengar saja, melihat malaikat, setan dan sebagainya. Nah, di dalam surah Rum 30 ini menguatkan kita. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifah. Tegaklah, ikhlaskanlah, hadapkanlah wajahmu, hai Muhammad, ya, kepada Nabi Muhammad, ya, lid-dini hanifah, pada agama yang lurus, fitratallah, sebagai fitrah Allah, allati fataran nasa alaiha, yang menjadikan manusia, ya, atasnya. La tabdila lil khalqillah, tidak ada perubahan bagi ciptaan agama Allah itu. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, ya. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui agama tauhid. Ya. Sekarang kita lihat, ya,
Jadi Nabi Ibrahim itu, makanya kita milah Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu panjang dalam dia mencari Tuhan itu, ya, panjang perjalanannya. Jadi kita lihat dalam surah Al-An'am, ya, dia mencari Tuhan itu, ya. Ayat 76. Ketika malam telah menjadi gelap, ya, Ibrahim melihat sebuah bintang lalu berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Ya, ini cara memang Nabi Ibrahim itu nabi yang cerdas, ya. Ayat 76, ya. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika gelap, ya, atasnya malam, dia melihat bintang bersinar. Lalu berkata, "Qala hadza rabbi." Berkata bahwa ini Tuhanku. Falamma afala, ketika terbenam, qala la uhibbul afilin. Aku tidak suka yang terbenam, ya, hilang. Jadi itu menunjukkan bahwa ya namanya hilang, sesuatu yang tidak abadi namanya, kan, gitu. Falamma ra'al qamara bazigha, ketika melihat bulan terbit, ya, muncul, qala hadza rabbi, inilah Tuhanku. Falamma afala, ketika bulan terbenam, hilang, qala la illam yahdini rabbi la akunna minal qaumidh dhalin. Ketika dia melihat bulan terbit, inilah Tuhanku. Tapi ketika bulan terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Falamma ra'a syamsa bazighah qala hadza rabbi, hadza akbar, lebih besar nih. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Nah, kita temukan setelah itu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini salah satu kita baca di dalam doa iftitah, ya, waktu kita sholat itu. Jadi ini sebagai referensi, ya. Jadi inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin.
Bedanya hanya di sini Hanifah wa ma ana minal musyrikin. Jadi bedanya ada kata muslimau wa ma ana minal musyrikin, sedangkan di sini Hanifah wa ma ana minal musyrikin, yang lurus ya, agama yang lurus ya. Kalau ditambah muslimau wa ma ana minal musyrikin. Ada yang pakai ini wajah tuh, ada yang wajah tuh ya. Itu tidak menjadi soal. Kemudian dilanjutkan di dalam surah Al-An'am ini ayat 162 ya. Kalau kita lihat di dalam doa iftitah itu, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Ya, di sini awalul karena Nabi itu yang pertama ya. Ada pertanyaan teman-teman dari yang non muslim menanyakan, mengapa siapa yang pertama sebetulnya? Yang Nabi Ibrahim juga yang pertama ya, Nabi Musa yang pertama ya. Ini sebagai ilustrasi, seolah-olah sebagai bangunan ya, bangunan. Jadi agama yang dibangun oleh para nabi itu bertingkat-tingkat gitu ya, yang meletakkan landasan yang berbeda-beda ya, semakin maju. Maka para nabi mengatakan wa ana awalul muslimin. Nah, tapi dalam pembacaan di dalam doa iftitah wa ana minal muslimin. Jadi kelihatan apa yang tidak ada, apa yang ditambah ya, sebagai doa iftitah. Saya kira perjalanan yang cukup ya, memberi pelajaran kepada kita supaya kita semakin memahami mengenai al-asma husna dan prakteknya di dalam, apalagi kita bawa di dalam bacaan sholat ya, jadi terbayanglah kita dengan bacaan sholat itu hubungannya dengan peristiwa Allah meminta kesaksian kita. Jadi ini suatu kisah yang bagus sekali. Ini termasuk hal-hal iman ya. Jadi dalam hal dalam hal kebingungan, bukan kebingungan ya, kita percaya ya, percaya. Tapi bisa saja di dalam percaya itu kita bertanya-tanya gitu. Itu kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 260, ketika Nabi Ibrahim bertanya ya, itu, bagaimana engkau menghidupkan orang mati gitu kan. Jadi Nabi Ibrahim itu percaya, tapi supaya dia lebih mantap ya. Jadi kalau kita ragu, tapi keraguan itu bukan ingin menustakan, tapi keraguan itu ingin memantapkan, itu tidak menjadi masalah gitu. Ragu boleh, tapi bukan ragu untuk mendustakan, ragu untuk lebih meyakinkan. Nah, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 260 ya. Kita baca, dan ingat ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Ya. Kemudian Allah berfirman, belum percayakah engkau
Nah, dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap. Ya. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi keraguan-raguan mengarah pada keyakinan. Tapi keraguan-raguan mengarah mendustakan, itu tidak boleh terjadi, ya. Bisa menimbulkan kekafiran, ya, kekafiran. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim, ketika Ibrahim berkata, Rabbi arini, Tuhanku perlihatkan kepadaku, kaifa tuhil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Qala awalam tu'min. Qala awalam tu'min. Allah berfirman, apakah tidak percaya? Nah, apakah kamu tidak percaya? Qala bala, percaya. Walakin liyatma'inna qalbi. Ya, akan tetapi agar hatiku tentram, mantap hatiku gitu. Langsung diperintah, qala fakhudh arba'atan minat thair, ya. Maka ambillah 4 ekor burung, ya. Fasurhunna ilaika, jinakkan burung-burung itu kepadamu, ya. Nanti ambillah burung, jadi burung itu menjadi jinak, ya. Burung diambil oleh Ibrahim itu jadi jinak, ya. Summa ja'al ala kulli jabalim minhun, kemudian letakkanlah di atas tiap-tiap gunung, ya, dari burung-burung itu, minhun juz'am, ya, mereka bagian-bagian, ya, yang dicincang itu. Summa da'uhun nayatinaka sa'ya, kemudian panggillah, dia akan datang padamu dengan segera. Wa'lam annallaha azizun hakim, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi dari sekian ayat yang sudah kita bacakan tadi, mudah-mudahan kita apalagi kita berikan contoh, ya, berikan kaitannya di dalam sholat kita. Jadi kita tahu, inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifau wa ma ana minal musyrikin, ya. Hanya berbeda muslimau wa hanifam muslimau. Nah, itu tambahan seperti itu. Kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidza umirtu wa ana, di sini awalul muslim wa ana minal muslimin, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.